Hello everyone. Nama saya Miss Fitria Zarina. Untuk hari ini kita akan membahas TOEFL ITP ya, especially di bagian structure and written expression, and it will be about the basic grammar. Memang seperti simple ya, it sounds simple basic grammar, tapi itu sebenarnya adalah dapur utamanya dari structure. Kita ngomongin structure, they test our understanding in creating sentences, and it starts from the very basic concept which is the basic grammar. Dan untuk basic grammar nanti kita akan bahas ada subject and verb agreement, ada noun phrase juga, dan juga untuk misalnya kalian ingin melakukan latihan sendiri ya, nanti akan disediakan latihan di description box, ada linknya nanti bisa diakses melalui link tersebut ya. Lalu nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan, bisa kita bahas bareng. Right, so bisa terlihat ya untuk materinya yang sudah saya share. So today will be about the basic grammar, just like what I said in the beginning of our material today. And this is the fokus ya, fokus pembahasannya ada konsep dasar subject and verb, ada subject verb agreement, and also there is noun phrase. Bukan noun clause, but noun phrase. Beda ya. Oke, kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya yang sering sekali muncul dalam TOEFL ITP, especially on the structure session. Ini ada kita basic grammar rules, nanti kita akan bahas yang paling basic itu apa sih sebenarnya ya. Nanti kita ingat-ingat. Ada sentence patterns and structure, ada subject verb agreement, dan juga noun phrase. So again, TOEFL ITP bagian structure ya is designed to test your understanding of how English sentences are formed. Seperti kita misalnya mau masak eh apa ya itu kaldu misalnya. Kaldu itu kan sebenarnya simple ya. Caranya kita cuma perlu apa tuh, merebus dagingnya in low heat for several hours probably. Dan itu terdengar simple, but it will create a very rich apa sih substance, broth. Sama seperti dengan TOEFL ITP ini. Kenapa kita perlu mempelajari hal yang paling basic dulu? Kelihatannya mereka sangat dasar ya, seperti subject verb agreement itu kan sebenarnya sangat dasar. Tapi mereka justru sering jadi distraktor dan juga pengecoh yang muncul dalam TOEFL ITP bagian structure. Harus benar-benar teman-teman memahami jiwanya TOEFL structure dulu, which is this one. Ini bahan dapur yang paling basic ya. Baru nanti ketika masuk ke complex sentence, bisa lebih fleksibel nanti kalau sudah kuat foundationnya. And these are all the foundation that we're going to study together at this session ya. So there are four basic foundation ya, basic concepts of the essentials of TOEFL ITP on the structure section. Yang pertama ini ada soal basic grammar bahwa setiap sentence, setiap kalimat itu harus punya satu subjek dan satu verb. Selalu. Nggak boleh subjeknya dua, verbnya satu, for example ya. Harus selalu berpasangan subjek dan verb. For example, she studies every night. She is tired. There are two sentences here. Both have one subject, which is she. Subjek itu bisa noun, bisa pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. She studies every night. Studies di sini verbnya. She ini adalah subjeknya. Yang kedua pun juga seperti itu ya. She di sini itu adalah subjek dan is di sini adalah verb. Tuh. Jadi selalu ada satu subjek dan satu verb. Itu yang harus selalu diingat. Karena nanti ketika kita sudah masuk ke complex sentence, the sentence is getting longer. It's not like this ya. Pastinya bukan yang kalimat pendek-pendek seperti ini. The sentence are getting longer and they are getting more complex. Jadi tetap pegangannya ada di subjek dan verb ini. Harus selalu dicari pasangannya. Kalau subjeknya nggak ada, berarti kita harus cari subjek. Kalau verbnya nggak ada, kita harus cari verb. Kalau misalnya dua-duanya sudah ada, berarti mungkin kita cari noun phrase. Seperti itu ya. Jadi harus kalau dipegang namanya basic grammar, subject dan verb. Oke. Yang kedua, ini yang juga essentialsnya, ada sentence patterns. Patterns. Patterns itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Patterns. Subject dan verb. Ini yang paling sederhana. Like birds fly, I see, mother sleeps, misalnya gitu ya. Lalu ada subjek dan verb, ini yang paling sederhana.
Lalu kalau misalnya mau ditambahkan objek bisa juga. Misalnya she reads a book. Subject, verb, object. A book is the object dari verb reads. Itu yang uh, basic sentence patterns yang sering muncul. Ini masih yang basic dulu ya. Kita belum ngomongin yang kompleks. Atau bisa juga ditambahkan complement. Kalau bukan objek. Complement itu apa? Complement itu bisa antara adjective atau adverb. Di sini dia pakai adjektif contohnya ya, he is happy. Seperti itu. Subject itu adalah he, verbnya is, complementnya happy. Happy adalah adjektif. Dia bisa pakai adverb juga ya. Pokoknya dia komplement lengkap untuk menambahkan info tambahan. Info tambahan itu kan ya pasti tugas utamanya dari adjektif dan juga adverb. Adjektif menjelaskan soal noun-nya. Noun-nya di sini kan he, jelaskan kalau dia sedang merasa senang seperti itu ya. Kalau adverb ya dia menjelaskan soal verb. Ada banyak sih kalau adverb itu ya, lebih luas ya. Adverb kata keterangan, keterangan bisa apa aja banyak. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian complex sentence. Ada juga another sentence patterns that usually appear in tuple ITP is subject, verb, object, and object. There are two objects, tapi maksudnya di sini objek yang ini itu adalah objek pronoun. Biasanya objek pronoun. Jadi bukan noun-nya yang double, tapi ada objek pronoun. For example, ya, she gave me, me di sini dia objek pronoun. Ada me, ada her, ada him, itu ya, itu object pronoun. She gave me a gift. Nah, di sini dia noun yang berubah objek. Jadi beda ya. It could include two objects, but the first object is object pronoun. Jadi bukan objeknya ada dua, bukan nounnya ada dua. Itu ya. She gave me a gift. That is the example. Nanti ketika masuk ke complex sentence, they will be longer, they will be longer, and also probably also a mixture of several clauses. Yang paling sederhana pokoknya, karena kita masih ada di basic structure essentials. Oke, itu sentence patterns, basic grammar dan sentence patterns. Yang ketiga ada subject verb agreement. Ini selalu dibahas di semua tes bahasa Inggris ya. It is not always about TOEFL. Di TOEIC ada, di IELTS pasti ada. Semuanya berasal dari sini, subject and verb agreement. Kalau subjeknya singular, then the verb must also follow in singular form. Kalau vice versa ya, kalau misalnya subjeknya dia plural, then the verb must also follow in plural forms. For example, this is singular ya, verb ada ketambahan S because the pronoun is she. She cuma satu, orang ketiga tunggal. That's why we need to add S because the tenses is using simple present. She works. Harus saling setuju ya. Subjeknya pakai apa? Apakah dia tunggal atau plural? Atau tunggal atau banyak gitu ya. Dan sepertinya juga menyesuaikan. Di sini ada plural, dimana kalau misalnya subjeknya itu plural, jadi subjek juga harus mengikuti. For example, the subject is using pronoun they. They ini kan banyak ya, berbanyak ya orangnya ya. Jadi that's why the verb is not added with s. Dia tidak pakai s. Karena aturannya kalau kita pakai simple present ya, terus itu kalau subjeknya itu dia plural, dia pakai this verb. Nggak perlu ditambahkan s. So, ya. And these are the examples ya. The list of items is long. Ini harus hati-hati. Biasanya mereka suka TOEFL maksudnya. TOEFL tuh suka buat jebakan yang seperti ini. The list of items di sini itu dia dalam bentuk plural, but we have to be careful to um, note or to understand which is the main subject. Subjek yang utamanya itu mana sih? The list of items ini hanyalah tambahan ya. Daftar dari itemnya. Ini adalah subjek utamanya. Karena itu dia masih pakai is. Harus sesuai dengan subjeknya, the list. Bukan ke items, items of items. Kalau ada preposition seperti ini ya, of items, dia pasti bukan merupakan subjek utamanya. Jadi kita harus hati-hati ya, kita harus lihat mana subjek utamanya dan subjek utamanya itu apakah dia singular atau plural. Nah, itu yang akan dites dalam tuple structure ini. Bagaimana kita mengenali ya subjek-subjek yang digunakan apakah mereka tunggal atau jamak. Dan verbnya juga harus mengikuti. Itu tentang subjek verb agreement. Ini pasti akan ditemukan di semua soal-soal TOEFL.
basicnya tuh pas ini, jiwanya ada di sini ya, subject verb agreement. Juga sama misalnya kita ngomongin indefinite pronouns ya. Indefinite pronouns itu misalnya seperti everyone. Everyone itu meskipun kelihatannya banyak everyone, tapi dalam aturan bahasa Inggris kita baca sebagai sesuatu yang singular. Jadi bukan dihitung sebagai plural. Everyone is ready. Itu juga ada pengecualian. Kita melihat ada indefinite pronouns. Indefinite pronouns, pronouns yang terlihat seperti jamak, but they are actually singular. Gimana kita tahunya? Ya banyak latihan ya. Sama ada teori-teori grammar yang akan banyak dibahas nanti kalau misalnya teman-teman ikut kelasnya di serius ya. Di sini ada, nanti akan ada tutornya yang akan dijelaskan lebih detail ya. Untuk mengerjakan soal-soal juga akan diberikan feedback masing-masing seperti itu. Okay, now the last form that would be the most essential part in tutor structure is noun phrase. Noun phrase bukan noun clause, beda. Noun clause itu nanti akan ada masuk di complex sentence. Ini noun phrase. Phrase itu adalah kumpulan kata, masih belum kalimat, kumpulan kata. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya, sebelum membentuk sebuah kalimat itu ada urutannya itu, komponennya itu ada huruf ya, huruf yang paling kecil, kumpulan huruf jadi kata, kumpulan kata jadi frasa. Nah ini maksudnya noun phrase. Dia masih berupa noun, masih berupa fungsinya sebagai kata benda, tapi bisa dalam bentuk kumpulan kata. Itu ya, phrase. Jangan bingung dengan klausa. Kalau phrase itu pasti dia dalam bentuk belum ada verbnya, masih berupa noun. For example, ini yang basic ya, ada noun aja atau bisa juga ketambahan determiner. For example, students ini cuma noun. Kalau ada determiner bisa the car. Ini yang paling basic dari noun phrase. Ada extended juga, ada pre-modifier. For example, you add adjective before the noun, like the big red car. Those smart students. Ini ada adjective smart, ada adjective big and red. Itu juga bisa. Meskipun ini kelihatannya panjang, they still is counted as noun phrase. Masih dihitung sebagai noun phrase. Nanti hati-hati. Kita akan melihat bagaimana noun skill kita, kemampuan kita untuk mengetahui noun phrase itu akan sangat membantu dalam menjawab soal. Ya, ini noun phrase. Ini yang extended. Ini ada juga yang extended post modifier. Ini yang sering muncul sebagai tuple trap. For example, the students. Ini ada noun-nya ya. In the class. The students in the class. Ini masih belum ada verb-nya ya. Belum ada verb-nya. Tapi yang kenapa kok ini sering muncul sebagai tuple trap? Karena class di sini dia singular, students di sini dia ada banyak. Nah, ini kan sekilas biasanya otak kita itu terlatih untuk mendeteksi dari lokasi kata yang paling dekat dengan verb. Biasanya selainnya akan ada verbnya. For example, the students in the class is studying atau are studying. Yang mana yang benar? Nah, itu yang sering menjebak teman-teman ya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan verb ini dia dalam bentuk singular. Sementara main subjectnya di sini, noun-nya sebenarnya adalah bentuk plural. Jadi harusnya verb yang dipakai itu juga harus dalam bentuk plural. The students in the class are studying, for example, like that. Ya. Itu maksudnya dari kenapa kita juga harus berhati-hati ya dengan noun phrase, dengan subject verb agreement, karena semuanya akan simultaneously secara bersamaan dipakai untuk mengenali soal-soal yang ada dalam structure ya, karena structure itu kan juga ada error recognition ya, bagaimana kita melihat sentence ini benar atau belum. Kalau misalnya belum benar, apa mana yang salah? Lalu juga ada the book that I bought. Ini sekilas ya, sekilas seperti terlihat ada verbnya, bought. Tapi pada dasarnya ini tuh masih belum ada verb utama yang menjadi pasangan dari the book. That I bought ini adalah another clause, relative clause, kalau kita nyebutnya ya, relative clause yang menjelaskan soal booknya, that I bought, the book that I got. Jadi sekilas meskipun ini masih ada kelihatan ada verbnya, it still needs a main verb. The book that I bought, for example, is on the table. Jadi harus hati-hati ya dengan noun phrase yang seperti ini mulai dari basic sampai yang extended. Karena ini sering dijadikan tuple trap. Atau kalau tidak jadi tuple trap, dengan mengenali noun phrase, itu kita bisa membantu kita ya untuk menentukan jawaban. Kalau ada noun phrase, of course noun phrase, dia biasanya menjelaskan soal kata benda ya, noun. Nanti kita akan lihat di salah satu latihan soal. Oke, setelah ini kalau nggak salah akan ada latihan soal, if I'm not mistaken. Oke,
So if you want to do your own practice session, you may pause this video and access the questions in the link on the description box. Ada di deskripsi video, ada linknya ya. Itu soalnya bisa di pause dulu videonya. Kalau mau bisa dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke sesi pembahasan. Ya. So all of the questions that you going to do in those practice session are about basic grammar. Semuanya soal tentang basic grammar. Seperti itu. Okay, now are you ready? Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan ya. Okay, so here are the numbers dari 1 sampai 12, ini nggak urut ya. We are going to discuss about the basic grammars. Untuk yang kompleks itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi kita bahas yang basic grammar dulu, soal-soal atau questions yang meliputi skill basic grammar. Ya, dari yang kita sudah pelajari tadi. Okay, let's get to number 1. Blah, blah, blah. This is the blank. The outermost layer of skin. Nah, ini kita sebut namanya appositive. Ini adalah noun phrase, teman-teman. The outermost layer of skin. Kita nggak melihat ada verb di situ. Ya, nggak ada verb. Jadi hanya ada kumpulan kata yang memang fungsinya itu sebagai noun. Tapi dalam bentuk kumpulan kata. Makanya kita sebutnya sebagai noun phrase. Kalau ada noun phrase seperti ini, dia biasanya menjelaskan lebih lanjut mengenai noun. Tuh ya, ingat-ingat ya. Kalau ada noun phrase, mereka biasanya ditambahkan sebagai info pelengkap ya, untuk menjelaskan noun lain. Itu fungsi utama dari noun phrase. Jadi, yang di depan sini, itu sudah pasti berupa noun. Something, ada penjelasan lagi, pakai noun phrase. The outermost layer of skin is, nah ini baru ada verbnya. Is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Ini kurang space-nya ya. Jadi kita bisa tahu kalau dalam jawaban ini kita harus memilih mana yang dia dalam bentuk noun. Jangan pilih yang ada verbnya. Jadi of course A salah ya. D juga salah karena mereka ada is, di sini juga ada is, gak boleh. Jadi nanti verbnya double. Kita harus memilih noun. Jadi yang mana? It is option C, the epidermis. Kenapa yang D salah? Karena ada preposition in. Biasanya dalam sebuah full sentence ya, full sentence sebagai awalan kita tidak memakai preposition di situ. Preposition itu dipakai untuk menghubungkan kalimat biasanya ya. Jadi that's why because it is a noun phrase, there is a noun phrase. Of course dia menjelaskan soal noun, info tambahan untuk menjelaskan sebuah noun yang ada di depan. Di epidermis itu adalah noun. Ada determinan, juga noun phrase ya, ada determiner dan juga ada noun epidermis. Epidermis itu lapisan kulit kalau misalnya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya dia yang ditanyakan bisa mungkin japri di Akademi Indonesia nanti ya bertanya atau mungkin komen di bawah ya untuk ditanyakan. Oke, let's go to number 2. Some spade. Nah, ini ada nama orang ya. Kelihatan dari huruf kapital di each of the word here. Biasanya itu menandakan entah nama orang atau nama lokasi. Tapi kalau dari sini kelihatan kalau ini nama orang ya. Sam Spade in the Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Jadi ada dua nama orang, ada dua orang ya. Oke, dua orang berarti sudah ketemu yang namanya subjek. Subjeknya sudah ada, Sam Spade dan Rick Blaine ini. Bla 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 of Humphrey Bogart's more famous roles. Jadi ketika sudah ada subjek di sini, yang kurang apa? Verb. Kita harus cari mana kira-kira yang hanya ada verb. Jangan pilih yang ada subjek. Jadi otomatis A, B, C itu out of question salah mereka ya karena ada they di sini, ada them juga. Semuanya yang merupakan pronoun atau bisa jadi pengganti subjek ya. Pasti salah karena di sini sudah ada subjeknya. So the only option that would be suitable for this question is option D, R2. R karena ada dua ya subjeknya di sini ada dua orang maksudnya. Ada dua orang. R sesuai ya verbnya tadi subject verb agreement. Kalau misalnya subjeknya dia plural dan verbnya juga harus mengikuti R2.
of Humphrey Bogart's More Famous Rose. Gitu ya. Cara yang paling mudah seperti itu. Jadi kita harus mulai diurut dulu ya dari mengenali sentence pattern-nya seperti apa. Subjeknya sudah ada atau belum? Verb-nya sudah ada belum? Jadi apa yang harus kita cari dalam melengkapi kalimat ini? Gitu ya. Kalau misalnya sudah ada subjek, jangan pilih option yang juga ada subjeknya. Kalau sudah ada verb-nya, jangan pilih option yang ada verb-nya. Itu yang paling basic. Aturan yang paling basic seperti itu. Okay, now let's continue to number 3. The compound microscope has not one. Nah, ini dia merupakan apa itu ya? Rara, di sini ada yang namanya has not one. Pilihannya yang mana ya kira-kira yang kita pilih ya? Kita coba ya lihat ya. Saya ulang ya. Nomor 3, the compound microscope has not one, bla bla bla, two lenses. Jadi kita harus cari bukan yang contrasting, bukan yang paralel juga. Kalau N itu kan paralel ya, ada N juga paralel. Sementara di sini dia pakai has not, itu idiomatik sekali. Structure idiomatik yang pakai has not bla, but bla. Itu idiomatik paralel, if I'm mistaken namanya. Jadi kita harus cari mana yang bisa membuat mereka tetap paralel structure one, two. Not one, but two. Itu. Jadi option B. Ini memang idiomatic parallel yang sudah sepasang ya. Has not one, but two. Not blah, but blah. Itu. Memang dia salah satu pattern. Ini kita ngomongin pattern ya. Idiomatic parallel yang sering muncul dalam TOEFL ITP. Okay, let's go to number 4. Ini maksudnya sebenarnya nomor 5 ya kalau dalam questionnya ya. The hard palate forms a partition. Partition. Blah, 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 and nasal passages. Ini ada partition, ada nasal passages. Kalau kita ngomongin partition, partition itu kan partisi. Eh apa ya partisi itu ya dalam bahasa Indonesia itu ya? Partisi ya partisi. Partisi itu biasanya ngomongin soal dua hal yang berbeda ya. In order to connect the two, partition, partisi, bagian ya. Kita nyebut bagian, kini kan ada nasal passage, nasal passages di sini. Untuk menggabungkan bagian-bagian itu karena ada dua, kita bisa lihat dari cuman ada satu blank and nasal passages, jadi ada dua partitions. Jadi kita bisa pilih yang ada preposition between, di antara. The hard palate forms a partition, mana yang ada between-nya? Antara B, C, and D. Coba kita lihat. Tapi ini ada the hard palate ya. Di sini sudah ada noun, sudah ada subject. Jadi kita tidak boleh pilih kalimat yang ada subjeknya. Takutnya nanti jadi kalimat yang error malahan. Jadi double subjeknya. Jadi kita tidak boleh pilih yang ada it di sini it ya. It dia juga bisa jadi subject. It's a pronoun. So we don't need to choose option D. Misalnya pastinya the mouth ini nggak ada between-nya ya. So it's absolutely wrong. So it's between B and C. Yang option C ini ada is, sementara di sini sudah ada forms. Forms itu dia merupakan verb. Sudah ada subject, sudah ada verb, so we just need to choose the option that doesn't contain any subject or any verbs. And that will be option B. Between the mouth and nasal passages. Between di sini sering dipakai untuk menjelaskan partition ya, partition, partisi bagian-bagian di antara. Kenapa kok di antara? Karena ini ada dua partisi ya, ada the mouth and nasal passages. Itu ya, jadi kita tidak boleh again memilih yang overlapping nanti. Subjeknya ada dua, verbnya ada dua gitu. Jadi kita harus selalu mengecek dulu kalimatnya apakah sudah ada subjek atau verbnya. Kalau sudah ada, jadi jangan pilih option yang ada subjek atau verb. Nanti error. Kalimatnya salah nih. Oke, let's move on to number 5. Kalau di soalnya number 6 ya. Conditions required for seed germination include abundant water and adequate supply. Ini kurang N ya, adequate.
supply of oxygen, and bla bla bla. Di sini ada and. And itu identik dengan parallel structure. Parallel means semua apa ya, urutan kata, katanan kata, atau mungkin tingkatan kata. Maksudnya tingkatan kata itu kita pakai apakah untuk menyambungkan and tadi ya, apakah sama-sama verb, apakah sama-sama noun, apakah sama-sama adjective, apakah sama-sama pakai tenses present continuous, itu semuanya harus paralel. Artinya harus seragam, harus sama, harus adil. Kita lihat, karena ini paralel, jadi kita harus melihat structure yang digunakan sebelumnya ya. Include termasuk, ini ya, yang kita paralelnya mulai dari sini ya. Abundant water, cukup, air yang cukup. An adequate supply, kurang I ya, adequate supply of oxygen. And, nah itu semuanya dia pakai noun phrase. Jadi kita tidak boleh pilih pilihan yang ada verbnya atau ada subjek lain. Ya, kita harus juga mengikuti paralel yang digunakan. Kita cari noun phrase. Yang mana kira-kira? Kalau the temperatures must be, ini ada be ya, to be. Jadi ini salah. The temperatures must be appropriate. Ini juga pasti secara structure tidak paralel dengan yang ada di sini. Having, ada havingnya, salah. Appropriate temperatures. Nah, ini adalah noun phrase yang masih paralel dengan structure yang ada di sini ya. Abundant water, adequate supply of oxygen, and appropriate temperatures. Kalau yang di appropriately ini jadinya adverb. Kita jadinya noun phrase. Karena sesuai dengan paralelnya di sini. Mereka tidak ada yang pakai adverb, ya. Tidak ada yang pakai adverb, jadi kita harus sesuai. Paralel harus seragam, harus adil. Jadi the option that should be suitable to fill in this blank is option C. Itu ya. Harus hati-hati kalau ada N. Karena biasanya dia mintanya paralel. Paralel harus setara semuanya. Itu ya. Okay, let's go to number 6 or number 7 if you see at your practice session ya. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of ada again of itu baik sebelum atau sesudah itu biasanya diikuti oleh noun phrase. Kalau dalam TOEFL ya, especially ya. Type di sini dia noun. Of apa? Jadi kita harus cari lanjutannya yang juga dalam bentuk noun atau noun phrase. Mana kira-kira? Developing bukan. Developing of this media bukan ya. Kita ngecekin dari itu bisa. Dan juga ngecek yang selanjutnya. A second more insidious type of bla bla bla. Ini adalah subjek dari clause yang kedua. Yang pertama ini ada dependent clause. When di signify dengan ada konektor when. When ini adverb ya. When fluid accumulates, fluid ada subjek, fluid accumulates di sini sudah ada verb. Sudah ini berarti the dependent clause is already complete. Jadi ini kita harus starting zero, starting over ya. Kita harus cari subjek dan juga verb. Harus sepasang, ada subjek dan juga verb. Subjeknya ini ada type of apa, type of something, that is the subject. Plus we need to add verb. Jadi nanti kita pilih mana option yang ada subjek dan ada verbnya. Itu ya. Tapi dari cara penentuan yang pertama yang paling gampang dan lihat dari of di sini ya. Of, setelah of kita harus cari mana yang diawali dengan noun. Developing atau media, developing mungkin bisa jadi dalam bentuk gerund bisa jadi noun juga ya. But they don't have any verbs. Jadi salah yang B. The development of this media also doesn't have any verb. To develop this media juga. Ini ada to infinitive. To infinitive doesn't usually follow of. Salah ya, salah strukturnya. Of to develop aneh. Dia nggak bagus. Salah ya. Jadi the only option that could be suitable is option A. Of this media ini adalah noun. Sesuai ya, setelah of diikuti dengan noun or noun phrase. May develop di sini adalah verbnya. Jadi lengkap. Clause yang pertama, dia dependent clause-nya sudah ada subjek, sudah ada verb-nya. Yang kedua pun, sudah ada subjek, type of this media, sudah ada verb-nya. Jadi semuanya sudah sepasang, sudah lengkap. Gitu ya. Itu subject-verb agreement. Okay, let's move to number 7 or number 8. Some general theories of motivation, blah, blah, blah. Ada some general theories, jadi kita harus memilih nanti
bla bla bla. Ini sebelum of biasanya ada noun, dan pasti karena sini kita sudah menemukan subjek, berarti butuh yang namanya verb. Ini semuanya kita harus cari option mana yang contain any verb ya, to complete the clause here. Some general theories of motivation. Ini kira-kira mana? Identify, identification, identify, identifying. Identification noun. Jadi kalau misalnya yang B, dia tidak ada verbnya. Salah ya. Identify a limited number, identify a limited amount, identifying a limited number. Identifying itu salah ya, bentuknya dia verb ing, karena di sini kita bahasnya soal suatu kenyataan ya. Some general theories, so we should use simple present. So option D is wrong. Kalaupun ini pakai simple continuous ya, simple present continuous juga kurang verb to be-nya ya, is MR-nya nggak ada. Kalau misalnya dalam bentuk gerund pun berarti dia masih belum punya kata kerja, belum punya verb-nya. Jadi yang D juga salah. So it's between A and C. Bedanya apa? Yang A pakai limited number, yang C pakai limited amount. Nah, ini mana nih yang benar? Kita harus cari dulu. Apa yang menjadi subjeknya? Subjeknya apakah countable atau apakah uncountable? Kita cari lihat. Kita cari dulu ya. Some general theories, teori-teori. Teori-teori itu kira-kira countable atau uncountable, teman-teman? It is countable. Teori bisa dihitung. Ya. Ada teori itu kalau satu, teoris itu kalau banyak. Jadi dia bisa dihitung. So the correct option that should be suitable for countable noun is A. Number. Number itu ketika noun-nya bisa dihitung. Amount itu ketika noun-nya tidak bisa dihitung. Bedanya cuma ada di situ. Jadi ini uh, subject verb agreement juga maksudnya ya. Subjeknya dia apa? Dia singular atau plural. Dan harus mengikuti yang setelahnya. Entah itu verbnya atau misalnya ini ya limited number atau limited amount. Amount itu untuk noun yang dia dalam bentuk uncountable ya, seperti money, uang. Uang itu pasti pakai amount, bukan bukan a number of money, tapi an amount of money. Oh ya. Okay, let's go to number 8 or number 10. Hydroelectric, sorry, hydroelectric hydroelectric power can be produced by bla bla n. Ada n lagi. Ingat, kalau ada n berarti harus dalam bentuk paralel. Paralel, sorry. Paralel. Ada by bla 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 and using. Di sini setelah n ada using pakai verb ing. Jadi kita juga harus cari mana by verb ing and verb ing. Mana kira-kira? Option B. Damming water basins. Ini baru yang sesuai dengan paralelnya. Udah, yang lainnya nggak usah dilihat. Karena ini sudah pasti ya. Paralel, using tidal flow, damming water basins. Mereka semua punya, berdua itu punya struktur yang sama. Tensinya juga sama. Ini setelah damming ada water basins. Ini setelah using ada tidal flow. Itu ya. Jadi gitu, bagaimana kita mengenali satu structure atau satu kata bahkan ya, itu bisa membuat kita dengan cepat menentukan jawaban. Oke, lastly number 9 or number 12, a stock blah 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 at an inflated price is called a watered stock. Dan harus hati-hati di sini karena a stock itu adalah subjek tuh ya, tapi subjeknya apakah yang melakukan verbnya, melakukan aktivitasnya, atau dikenai action dari kata kerjanya. Alias, apakah kalimat ini itu pasif atau aktif. Kita lihat dulu. A stock at issued. Di sini verb utama yang dipakai issued-nya. Dia cuma beda-beda bentuknya. Issued, is issued, it is issued, which issued. Kita harus lihat dulu makna konteks dari kalimat ini apa. Baru bisa kita menentukan apakah ini itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Coba ya, a stock. Apakah secara konteks itu, stock itu apa sih artinya teman-teman? Saham ya. Saham itu benda mati itu ya, benda mati. Stok itu apakah isu itu diisukan ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya misalnya, diturunkan atau apa? Saya lupa bahasa Indonesianya. Tapi coba pakai kata serapan diisukan. A stock.
mengisukan atau diisukan, teman-teman. Stocknya ini yang actively doing the verb atau the stock is receiving the verb. Dia yang sebagai penerima atau yang sebagai melakukan. Logically, karena dia ini adalah benda mati, jadi dia dikenai action. Jadi apa? Diisukan. Jadi kita harus cari mana yang dia memakai passive voice. Passive voice itu dia subject plus verb 3. Subjeknya sudah ada a stop. Verb 3 mana? Yang option A. Ini sudah pasti salah semuanya, kita nggak fokus ke yang lainnya karena kita tahu kalau sentence ini dalam bentuk pasif ya, dalam bentuk pasif. Jadi kita harus juga memilih kata kerja yang mengikuti structure pasif which is subject and verb 3 and that will be option A. Gitu. Oke, I believe that is the end of the discussion about basic grammar ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, ada yang bertanyakan bisa type, bisa ketik di kolom komentar atau mungkin bisa ke page-nya Indonesia langsung to ask the admin maybe. Tapi gampangnya komen aja di bawah ya. Tanya nanti akan dijelaskan oleh tutornya, which is saya. Oke. Um, that is the end of the today's discussion ya about basic grammar in TOEFL ITP structure and written expression. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ini ya apa namanya latihan lebih lanjut, mau memperdalam lagi ya basic skillnya dalam basic grammar ini karena basic grammar itu again teman-teman dia adalah the most basic foundation of TOEFL ITP structure and written expression. Dia yang paling menjadi tumpuan teman-teman nanti kalau mau mengerjakan di bagian kompleks. Kalau yang basicnya masih bingung, nanti kalau mengerjakan kompleks sentence pasti bingung. Gitu. Jadi harus benar-benar di apa ya? Kalau misalnya merasa tadi, oh, kok salah banyak ya, berarti belum banyak latihan. Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba simulasi TOEFL ITP yang lebih lengkap ya, atau mungkin sedang mempersiapkan TOEFL ITP untuk mencapai target skor di atas 500, itu bisa ikut mock test yang disediakan oleh Indonesia Inggris. Di sini kalian tidak hanya akan dapatin skor ya, tapi juga akan ada feedback dari tutor tentang kemampuan kalian di setiap section dalam TOEFL ITP ini. Jadi lebih lengkap. Kalau misalnya belajar mandiri bisa, tapi kan belum tentu kita tahu alasannya kenapa. Atau mungkin belum tentu kita bisa menemukan cara yang cepat untuk menemukan jawaban. Jadi kalau misalnya dalam latihan tadi ngerasa teman-teman, oh kok banyak salahnya ya. Nah itu berarti perlu latihan lebih lanjut. Karena kita masih ada dalam tahap basic grammar nih, basic structure-nya. Kalau basic structure masih banyak salah, nanti kalau sudah masuk ke question yang bahas complex sentence, nanti juga pasti bakal lebih kesulitan lagi. Karena yang namanya complex sentence, dia pasti lebih kompleks ya, nggak seperti yang tadi ya, dia pasti lebih kompleks. Pembahasannya lebih banyak, strukturnya lebih jelimet, lebih ruwet ya, seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya tadi masih banyak kesalahan, masih banyak errors ya, jadi lebih baik didalami dulu, khusus untuk yang basic grammar ini, biar foundationnya kuat. Kalau foundationnya kuat, nanti dia dibawa ke yang lebih kompleks, bisa lebih kuat ngadepinnya, lebih santun. Tuh ya. Bisa juga nonton di channel ini nanti akan ada beberapa video yang membahas tips and trick in TOEFL ITP ya, mulai dari reading, ada structure, listening, semuanya ada ya. Jadi jangan lupa bisa follow dan juga ditonton satu-satu videonya untuk menambahkan ilmu kalian. Gratis loh ini. Maksudnya videonya bisa ditonton dengan gratis ya. Oke, that's all from me. Thank you so much. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ya kalau misalnya teman-teman mau daftar di mock test. Oke, bye-bye.